perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini mengusir kolonial Belanda, penjajah Belanda itu dengan semangat apa? Di samping semangat untuk mempertahankan bangsanya, semangat juga untuk mempertahankan agamanya. Nah, mayoritas wilayah yang sekarang berada di negara Republik Indonesia itu sejak zaman dulu itu mayoritas Muslim. Dari Aceh ya sampai ke Papua itu mayoritas Muslim. Nah, yang berjuang turun untuk melawan penjajah Belanda itu juga adalah anak-anak muda Muslim. Mereka dari kalangan santri, mereka dari kalangan murid-murid para kiai, para ulama, ya, yang didorong semangat untuk membela bangsanya dan membela agamanya. Nah, disitulah kemudian para ulama pada tahun 1900-an sekitar ketika itu mulai lahir organisasi-organisasi modern pada saat itu, termasuk NU, Muhammadiyah, ya, Budi Utomo, Matlaul Anwar dan sebagainya. Pada saat itulah timbul gagasan-gagasan yang baru. Apa itu? Yaitu mereka ingin mempersatukan bangsa ini dalam satu kesatuan, tidak terpecah-pecah dalam melawan penjajah. Ya, akhirnya mereka kemudian mencetuskan apa yang disebut nasionalisme. Ya, nasionalisme ini juga dipengaruhi oleh nasionalisme yang tumbuh di saat yang sama, yang tumbuh di negara-negara Jazirah Arab, di Mesir misalnya, di Palestina, di Lebanon, di Suriah, ya, kemudian di negara-negara sekitarnya, yang kebetulan pada saat itu juga mengalami penjajahan. Ada yang dijajah oleh Prancis, ada yang dijajah oleh Inggris, ya, ada yang dijajah oleh Portugis dan sebagainya. Jadi ketika para ulama ini menunaikan ibadah haji ke Mekah, mereka bertemu dengan tokoh-tokoh sedunia. Mereka umumnya tokoh-tokoh ini adalah para pejuang di negaranya masing-masing. Dari situlah timbul ide-ide untuk mempersatukan. Jadi untuk melawan penjajah ini di zaman modern pada zaman itu, ya harus dengan persatuan. Rakyat harus disatukan dalam satu kesatuan. Nah, satu kesatuan bangsa. Nah, kebetulan bangsanya ini adalah bangsa yang menganut agama Islam. Jadi awalnya nasionalisme itu sebetulnya bermula dari ukhuwah Islamiyah sebetulnya. Jadi semangat persaudaraan antar sesama Muslim. Ya, karena mayoritas bangsa ini mayoritasnya Muslim sejak dulu. Ya. Sehingga mereka menyatukan bangsa berarti menyatukan kaum muslimin. Inilah sebetulnya awal daripada nasionalisme. Dan itulah kemudian timbul ide-ide untuk mencintai tanah air. Ya, kita hidup di Indonesia, itu kita hidup di negara kita, hidup di kota kita, ya, wilayah kita, di mana kita lahir, kita tumbuh, kita besar. Ya, otomatis tempat kita lahir, tempat kita tumbuh besar itu harus kita jaga, wajib kita jaga. Agama mengajarkan untuk menjaga lingkungan kita. Nggak mungkin kita kita lahir di suatu tempat, kemudian tempat itu kita biarkan, tidak kita rawat, kemudian bahkan kita biarkan itu diambil orang. Nggak mungkin kan? Nah, inilah sebetulnya makna daripada cinta tanah air. Ya, pada saat itu para ulama sangat besar jasanya ketika mempertahankan atau juga merebut kemerdekaan. Merebut itu maksudnya setelah proklamasi. Setelah proklamasi ada usaha-usaha dari penjajah, baik itu dari Inggris atau dari Belanda, itu untuk mengambil alih penjajahan kembali. Maka itu disebut mempertahankan. Nah, disitulah banyak sekali jasa daripada tokoh-tokoh Islam, ya, tokoh-tokoh Islam. Kita kenal ada